Seberapa signifikan pengaruh platform seperti Invina yang telah diciptakan pemerintah untuk pelaku UMKM? Ngomong secara persentase, kayak kita ngomong Ester aja, 80% dominasi transaksi masih terjadi di platform e-commerce yang major gitu ya. Kita ngomong Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Sisanya kalau bisa dibilang sebenarnya sekitar 15%-an masih itu brand punya platform sendiri, entah dia punya website atau jualannya via WhatsApp atau sosial media. Jadi sebenarnya kalau dibilang saat ini masih signifikan, saat ini belum signifikan, masih ada beberapa yang baru mulai dan perlu development. Ini juga yang sebenarnya kita masih dalam diskusi bagaimana ini bisa menjadi alternatif. Yang kita lihat yang sudah jalan sekarang adalah kelemahannya satu memang masalah operasional, kemudian masalah produknya itu juga sendiri gitu ya. Banyak beberapa yang malah ketika menggunakan promosi yang terlalu gencar malah menjadi sasaran distributor gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus diperbaiki identity dari platform yang ingin diciptakan itu seperti apa, sasarannya apa. Jangan semuanya tumpah ruah dimasukkan ke dalam satu platform seperti itu gitu. Jadi kalau kita mau fokus ini adalah produk original asli Indonesia dan sebagainya, identitinya harus jelas. Kemudian endorsement atau boosting marketing itu juga harus didukung sama semua elemen pemerintahan, bahkan BUMN. Karena kalau tidak, jika semuanya pengen dengan cara digital marketing seperti layaknya major marketplace, tentu investmentnya bakal terlalu tinggi dan itu ditakutkan tidak menjadi investment yang baik gitu ya. Lebih baik kita menggunakan organic audiens atau endorsement dari para pemerintah maupun para petinggi BUMN dan pejabat sebagainya. Kendala logistik kerap terjadi di industri e-commerce sehingga membebani konsumen. Misalnya belanja barang di e-commerce harganya ini kurang dari 50.000, tapi ketika dikirim ke Kalimantan ongkos kirimnya itu justru lebih mahal daripada barangnya. Dalam pandangan Anda, apa yang bisa dilakukan oleh platform e-commerce maupun UMKM dengan adanya case semacam ini? Oke, sebenarnya kalau saya pribadi sih melihat ini sebagai sebuah peluang ya sebetulnya. Jadi kalaupun misalnya saya berkesempatan untuk membangun sebuah startup, saya mungkin akan memaksimalkan peluang dari kurangnya atau lack of logistik di pasar Indonesia gitu. Jadi waktu awalnya munculnya si cepat dan kurir-kurir lainnya, ini memang cukup membantu proses atau experience pengalaman dari transaksi secara online gitu. Memang keuntungan kita yang tinggal atau hidup di Jakarta, kita bisa mendapatkan barang dengan cara yang lebih mudah gitu. Karena kita pesan hari ini bisa terima gosen hari ini juga gitu. Belum tentu kita tinggal di tempat lain bisa dapat hal yang sama. Nah, kemungkinan sih kita harus lebih bersabar lagi gitu kalau menurut saya ya, karena memang proses untuk pengadaan logistik ini di beberapa daerah itu belum tentu hal yang gampang gitu, karena kita di negara kepulauan dan kita membutuhkan infrastruktur yang cukup mapan untuk mempercepat proses itu. Tapi menurut saya proses yang ada saat ini, apalagi khusus kita yang tinggal di Pulau Jawa, itu cukup cepat sih menurut saya gitu untuk pengantarannya gitu, 2-4 hari. Terkadang melalui promo bebas ongkir juga barang udah kita terima gitu. Lain halnya kalau kita bicara untuk saudara-saudara kita yang di Papua gitu. Saya belum tahu berapa lama kira-kira proses kalau pengiriman sampai ke sana gitu. Hal ini yang mungkin akan bisa kita rasakan perkembangannya di beberapa tahun ke depan gitu. Dan saya harap mungkin dengan majunya teknologi, saya udah lihat di Instagram saya sekarang ada pengiriman drone gitu. Jadi siapa tahu mungkin kalau misalnya pengiriman jarak dekat di Jakarta aja bisa pakai drone, ya mungkin di luar wilayah bisa lebih murah sih untuk pengantarannya. Sebelum menentukan platform digital yang digunakan, pelaku usaha harus terlebih dahulu menentukan target konsumennya atau profiling persona. Nah, apakah ada tips dalam melakukan hal ini? Ya, memang kalau misalnya untuk para UMKM
itu baiknya menentukan target dulu, Mbak. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu usaha, target siapa dulu yang akan kita kejar. Karena bisa jadi kita memulai produk yang baru, targetnya beda, itu jelas akan mengurangi penjualan. Gitu. Jadi menurut saya itu adalah targeting dulu. Gitu. Targetnya siapa, baru ke branding. Gitu, Kak. Di saat fundamental produk UMKM kita develop dengan marketplace seller dan consumer melalui media digitalisasi online yang provide, bagaimana opsional yang terbaik untuk membrand produk kita yang lebih efektif secara scale up dan artistik? Adakah program pelatihan digital marketing plan check do action dari produk-produk UMKM yang dilengkapi virtualisasi arsitektur? Mungkin saya jawab secara umum aja ya. Jadi kalau kita punya toko yang di marketplace, tadi kita sudah sempat bahas, sebenarnya kan harus ada brand identity-nya. Jadi kalau toko di marketplace sudah di setup, kemudian kita sudah setup brand kita di situ, harus punya identity yang lain karena mereka kan pasti nyari referensi, mulai dari akun YouTube, kemudian yang paling penting adalah sosial media dan mainly banyak yang pakai di Instagram. Kenapa itu penting? Karena gini, kalau toko di marketplace itu kan walaupun ada fitur follow ya, tapi belum tentu orang selalu follow. Setiap kali pembeli yang sama belanja lagi di marketplace, belum tentu ditawarkan toko yang sama. Malah suka ditawarkan kompetitornya dan sebagainya. Ngelihat kiri kanan tetangga sebelah juga gampang. Nah, makanya kita harus punya sosial media, karena kalau sosial media udah di-follow, setiap kita ada produk baru, setiap kita ada update baru, ada promo baru, enak gitu. Karena loyal customer kita atau yang customer yang sudah pernah belanja, kemudian kebetulan follow kita, mereka akan dapat feed lagi gitu ya dari produk-produk kita atau update kita. Nah, itu yang jadi masalah, makanya selain punya toko online, mau nggak mau supaya brand itu diingat, mau nggak mau kita harus follow loyal customer kita itu bukanya apa gitu. Nah, masalahnya kalau di marketplace, walaupun dia buka Tokopedia terus atau buka Shopee terus, belum tentu toko kita yang ada selalu di top of mind-nya mereka gitu. Karena menu history atau transaksi pembelian itu mungkin 1-2 step gitu ya dari main screen-nya mereka. Setiap kali mereka belanja yang ditawarkan selalu promo terbaru atau barang-barang yang terkait. Tapi kebanyakan seringnya toko sebelah, jadi sukanya kan kemana-mana lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau ngomongin masalah pelatihan, kalau kita ya pola pikirnya sekarang kan banyak sekali anak-anak muda yang kreatif, kemudian banyak freelancer yang kreatif. Banyak sekali jasa untuk manage sosial media atau manage kreatif desainnya yang artistik itu tanpa harus belajar sendiri. Jadi bukan berarti kalau pakai freelance itu gaptek gitu, bukan. Ini masalah manajemen waktu sama membeli waktu gitu ya. Jadi daripada belajar sendiri, it's good gitu punya untuk penambahan knowledge, kemudian supaya dapat ilmu tentang digital, tentang desain dan sebagainya. Tapi kita nggak mungkin ngerjain semuanya sendiri. Ujung-ujungnya kenapa nggak pakai jasa freelance? Banyak kok jasa freelance yang katakanlah sudah 700.000, 800.000 sudah membantu manage kita punya sosial media dari awal setiap bulan. Bahkan ada yang sudah seminggu postingnya beberapa kali, ada yang bisa tiap hari posting dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya, kenapa tidak menggunakan jasa freelance? Di mana yang penting brand identity-nya dari kita gitu. Kita sudah punya branding, warna, font, gaya look and feel-nya kita maunya seperti apa, produk kita harus ditampilkannya seperti apa. Udah itu jadi guidelines. Biarkan freelance atau orang lain yang nge-maintain gitu. Nah, kalau misalnya kita dituntut selalu kreatif, padahal kita juga harus inovasi sama produk, ini masalah manajemen waktu kita sendiri aja sih sebagai entrepreneur. Itu sih pendapat dari saya. Gini sih, sebenarnya lebih ke platform yang kita gunakan untuk melakukan branding sebenarnya. Gitu. Jadi kalau memang tujuan kita adalah untuk melakukan branding, jadi mungkin saya sarankan sih kalau USP-nya gitu. Jadi USP produknya juga apa gitu. Jadi kita tunjukkan produknya ini identitinya tuh apa gitu. Sehingga nanti kita bisa salurkan brandingnya ini ke platform-platform yang memang lebih memadai atau lebih mencukupi gitu. Contoh misalnya kita jualan produk-produk yang memang brandingnya ini lebih ke
anak-anak atau ke orang yang lebih tua gitu. Mungkin platform yang kita pakai untuk jualan adalah Facebook gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin jualannya di produk-produk yang untuk anak muda atau mungkin lebih general umurnya, mungkin kita bisa jualan di platformnya TikTok, iklan di sana gitu. Nah, untuk dari proses estetikanya sendiri ataupun untuk peningkatan karakteristik dari produknya sendiri mungkin kita bisa mempelajari dari branding-branding produk-produk lainnya gitu. Kalau misalnya kayak kita perhatikan di sini kan ada seperti clean skin nih. Saya juga tadi nggak tahu nih ada clean skin di sini gitu. Lihat ternyata ini adalah produk, sempat googling tadi. Nah ini kan adalah salah satu contoh dari branding gitu. Jadi dia mencoba mengiklankan produknya di sini gitu. Jadi kita pinter-pinter aja sih untuk mencari platform untuk membranding produk kita seperti itu.